Bakat itu adalah sebuah misteri, tapi ketika kita mendalaminya dengan berlatih terus dan terus, insya Allah akan menjadi kuat ya. Hi guys and welcome back to another episode of GMW Specials. Hari ini in the studio kita ada seorang tetamu yang sangat-sangat istimewa from Indonesia. Kita ada the one and only Krisdayanti. How are you? Apa khabar? Apa kabar, Emily cantiknya? Terima kasih. Tapi buat Amy pula, hari ini Amy sangat tak sabar untuk jumpa dengan Kadir. Okay, kita mulakan interview kita dengan you're most welcome. Dengan soalan yang light dan fun. Yes. Mungkin kalau Kadir boleh share 3 fakta pasal Kadir yang mungkin ramai di luar sana tak tahu lagi. Aduh, apa ya? Saya pagi harus minum kopi kalau nggak mata saya. Because I'm a morning person. Karena setelah itu saya lebih senang untuk melakukan semua. Saya orang yang pantang untuk menunda pekerjaan. Jadi apapun itu saya lakukan di pagi hari. Walaupun sekarang saya pun juga melakukan kembali untuk lanjut study lagi. Jadi ada tugas-tugas study yang saya kerjakan secara online. Saya pagi harus minum kopi. And then di bag manapun saya harus ada wet tissues. And what else? Saya harus guna obat pencahar karena saya ingin perut saya clean terus. Ya, faham ya. Yes, faham. Sebenarnya saya rasa apa yang orang ramai boleh nampak pasal Kadir, termasuk dengan saya sekali apabila kita tengok adalah Kadir seorang yang sangat rajin dan sangat hardworking, dan selepas 3 decades in this industry, it's amazing. Congratulations. Tapi kita nak mengambil kesempatan untuk take a quick trip down memory lane dan tanya pada permulaan segalanya dalam karier Kadir. Macam mana dia bermula dalam industri muzik? Ada sebuah pencarian bakat yang menurut saya sangat orisinal, yaitu ketika saya mengikuti Asia Bagus. Asia Bagus di saat itu saya 16 years old. Dan juga ada teman-teman seluruh Asia, Malaysia, Brunei, Jepang saat itu karena penyelenggaranya adalah NHK Jepang. Jadi menurut saya itu adalah lomba ajang menyanyi pencarian bakat yang paling orisinal saat itu, karena di Indonesia pun hanya ada satu TV station nasional saja yang membidangi itu, dan saya merasa teruja, merasa sangat beruntung sekali karena saya menjadi peserta pertama yang memenangi mingguan, bulanan, tahunan dan juga Grand Champion in Japan. Di saat usia saya 16 tahun, 17 tahun, buat saya itu istimewa karena membuka peluang saya untuk bisa menyampaikan kepada dunia bahwa di Indonesia ada seorang remaja yang ingin juga menginginkan sebuah masa depan dengan kerja kerasnya. Kalau tak silap Amy ada terbaca yang sebenarnya ibu bapa Mimi Kadir sangat-sangat berbakat dalam muzik juga. Papa is penyanyi keroncong. Itulah. Papa penyanyi keroncong, juara-juara lomba. Beliau sampai akhir hayatnya melukis dan juga menjadi juri lomba-lomba menyanyi. Jadi dan kesederhanaan beliau yang akhirnya memberikan kepada saya bahwa saya harus terus bersyukur dengan bakat. Seperti kita juga bual-bual tadi bahwa bakat itu adalah sebuah misteri. Tapi ketika kita mendalaminya dengan berlatih terus dan terus, insya Allah akan menjadi kuat ya. Tapi apa rahsia di sebalik kekal selama 3 decade in this industry? Ada ke? Ada orang-orang yang sangat besar dalam perjuangan saya untuk bisa terus eksis, yaitu orang yang mempertemukan saya dalam bidang industri. Pertama kali adalah pimpinan-pimpinan di TVRI, Televisi Republik Indonesia, yang beliau-beliau sekarang sudah pergi meninggalkan kita semuanya, sudah berpulang. Tapi beliau-beliau ini adalah orang yang menemukan bakat-bakat saya pertama. Karena dulu awal-awal kita sebagai penyanyi, bila kita tidak lolos sebagai calon penghibur di TVRI, kita nggak akan bisa rilis apapun. Baik itu album, baik itu performance apapun yang sebagai seorang penghibur ya. Jadi buat saya TVRI adalah rumah saya pertama untuk bisa
sebagai milestone atau pembuka jalan. Pintu. Ya, pembuka pintu. Dalam banyak-banyak lagu yang kami pernah dengar daripada Kade, ada ke satu ataupun dua yang paling dekat dengan hati, dan kenapa? Saya tahu ini soalan yang sangat susah untuk mana-mana artis kan? Ya, susah karena memang. Ya, tapi okay, let's say kita pilih Menghitung Hari. Karena Menghitung Hari itu adalah bukan album solo pertama, namun album yang juga punya ingredient musik baru dalam karir saya. Artinya pencipta lagunya profesional, komposernya profesional, orang-orang yang di balik recordingnya juga orang profesional, termasuk ada One of the Operators orang Germany. Lalu waktu itu saya juga dengan ex-husband saya untuk bisa memproduksi album tersebut gitu. Jadi lagu Menghitung Hari itu sangat punya kesan karena lagu saya itu diciptakan oleh Melly Goeslaw yang sejatinya bukan untuk saya. Ya, jadi biasanya dia kalau ciptakan lagu itu kan dia bayangkan, oke, kalau misalkan Emilia mau pakai lagunya Melly Goeslaw, pasti dia akan bilang, oke, aku akan duduk diam dulu di rumah membayangkan kamu apa gitu. Tapi lagu itu bukan untuk saya, untuk salah satu penyanyi juga ternama, saat itu sudah sangat ternama, dan dia nggak cocok, dia bilang nggak cocok. Akhirnya the demo she given to me, I listen to in the car, and then okay, saya ambil, and then saya bilang ke record label untuk record just like that easy. Lalu lagu itu pun disukai oleh Warner Music Malaysia yang saat itu adalah pimpinannya Bapak Tony Fernandes yang sekarang ada di AirAsia bersama Bapak Nasir Abdul Kasim, dan beliau berdua yang mempercayakan bahwa Krisdayanti harus masuk Malaysia tahun itu. Padahal saya baru melahirkan anak saya pertama, so I'll bring all the family ke Malaysia, duduk diam di sini, nggak ada satupun orang tahu, duduk 1 bulan di Kuala Lumpur sampai saya dapat platinum. Okey, kejap. Panjang ya cerita. Sebab cerita ni macam sangat susah untuk dipercayai, sebab bila kita sebagai pendengar dengar lagu Menghitung Hari, mustahil kita boleh imagine siapa lagi boleh bawa. Sepertinya cocok memang untuk saya. Yes. Ya, itu memang selalu saya tidak bosan untuk menceritakan karena memang ceritanya sejati dan menarik sekali. Tapi itulah namanya rezeki. Apabila sesuatu memang untuk Kade, dia akan sampai juga. Ini mungkin adalah topik yang agak sedih dalam kehidupan Kade. Sudah biasa tak apa. Kepergian arwah Selby Anwar. My manager ya. Sebab ini adalah satu benda yang sangat-sangat besar untuk mana-mana penghibur di luar sana. Penghibur dengan manager adalah dua orang yang akan kerja paling rapat. Dan Selby ada bersama dengan Kade bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. 32 tahun. Yes, that's a long time. Macam mana Kade menghadapi situasi ini? Dan it must have been so hard. Ada satu hal yang saya sesali adalah ketika kita sibuk bicara kerja tapi kita kita lupa jaminan kesehatan dia yang saya harusnya lebih perhatikan. Mungkin saya terlupa untuk mengingatkan dia makan yang benar. Saya terlupa untuk mengingatkan dia untuk ambil the best insurance untuk dia, karena ternyata begitu dia meninggal dia nggak punya apa-apa. Nah, itu adalah satu kesedihan saya yang luar biasa. Ternyata dia harus kehilangan dengan yang sebetulnya dia sangat takuti dan khawatirkan. Dia takut sekali akan kesehatannya dia dan lain-lain. Sebab itu satu lagi benda yang Amy fikir daripada luar kan, sebagai seorang fans kan, macam fikir untuk cari keserasian dan kepercayaan di antara seorang artis dengan manager adalah benda yang sangat susah. Mesti selepas kehilangan sebesar ini dalam karier, dia sangat susah untuk mengatasi untuk itu. We also have another big loss kepada industri music juga, which is arwah Titiek Puspa. That's another huge loss in the industry. Dan saya tahu juga beliau merupakan seorang yang agak dekat dengan hati Kade as well, right? Boleh tak ceritakan kenapa Titiek Puspa specifically adalah seorang yang penting dalam industri muzik for you? Mendiang Ibu Titiek Puspa adalah sebuah legacy, sebuah seniman ibu negeri yang
membuka ruang-ruang panggung-panggung musik di tanah air. Dia punya Pico, saya agak lupa ya kepanjangannya, tapi dia mampu menyampaikan kepada halayak ramai terkait bagaimana seorang artis harus mampu untuk bisa bicara, komunikasi dengan publik. Dia bisa berlakon, dia bisa bernyanyi, dia bisa tampil tanpa sedih, tetap dengan senyuman walaupun dia dalam keadaan sakit. Ya, rasa kehilangan lah jelas. Sampai akhir hayatnya hari itu pukul 16 sore saya call the manajernya yang bagaimana kondisi Ibu Titi Puspa saat itu, lalu dia sampaikan bahwa all the electricity yang menempel di tubuhnya sudah diangkat. Jadi dari keluarga juga sudah ikhlas bahwa Ibu Titi Puspa harus tidak bisa terus dipacu oleh mesin. Jadi ya sudah saya ikhlaskan juga, dan alhamdulillah masih sempat berkesempatan untuk melepaskan kepergiannya. Di sana hujan, suasana hati kita sedih. Hujan kan. Okey, kita tinggalkan topik yang sedih-sedih. Kita sambung dengan tahun 2025 yang merupakan satu tahun yang sangat-sangat menarik untuk Kade sebab Kade sambung belajar tahun ni. Iya, dan tahun 2025 saya 50 tahun. Ya, tahun emas. Tahun emas, betul. Tahun emas, insya Allah juga peluang saya untuk bisa. Dulu sibuk cari uang kan, senang cari uang, masih muda, senang-senang sampai nggak sempat mau sekolah, rasanya sulit sekali. Dan saya memastikan diri untuk bisa mengambil studi dengan waktu yang fleksibel. Yaitu di University of Indonesia Open. Jadi universitas terbuka di mana setiap sesinya saya bisa lakukan di waktu kapanpun dalam 24 jam. Jadi semisal tadi ada break dalam 2 jam, saya bisa membuka tutorial online-nya untuk saya bisa kerjakan, submit tugas-tugasnya sambil baca-baca sedikit. Karena kalau enggak kalau kita nggak coba, kita nggak paksa lagi untuk membaca, because you know like education is a weapon, dan nggak memang sekolah itu sejatinya sampai kapanpun, sampai usia berapapun. Jadi saya gunakan waktu tahun inilah untuk memulai. Apa yang membuatkan Kade tetap nak berusaha, tetap nak belajar dan tetap nak berkembang lagi? Gini, karena Amelia dan juga para pemirsa semuanya, memang di 5 tahun kemarin saya berkesempatan untuk menjadi member of parliament. Jadi saya dipilih khusus oleh the ruling party, yaitu PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di antara para seniman yang bisa memberikan influence kepada people. Karena the essence of the politik kan harusnya ya kehidupan dari rakyat itu sendiri. Jadi karena memang saya masih ingin ada terus dalam dunia politik, tentu saya harus meluaskan cakrawala ilmu saya. Dan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini saya pilih karena memang saya masih ingin berkecimpung di bidang politik. Karena dengan politik insya Allah saya bisa terus menyampaikan sebuah apa yang bisa saya kontribusikan untuk negara saya. Itu. Okey, kita dah sampai dekat topik konsert. Ramai di luar sana sangat-sangat tak sabar. So kita akan saksikan konsert Cinta Nostalgia Krisdayanti. Macam mana boleh timbulkan idea untuk mengadakan konsert di Malaysia selepas 8 tahun? Ya, tentu yang tadi kita tahu bahwa memang sebagai ahli negara saya memang agak sulit untuk bisa melakukan persembahan dalam bentuk konsert. Saya harus izin ke parti, harus izin ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan itu dalam 5 tahun saya hanya bisa lakukan satu konser di Agustus 2023, itu pun atas izin dari para pimpinan. Tentunya memang agak sulit, walaupun ada beberapa jemputan personal, corporate atau company di Malaysia, namun itu pun juga harus saya lakukan on the weekend. Lalu alhamdulillah tahun 2025 ini di bulan Februari, daripada
GB Production datang terbang khusus ke Jakarta untuk memberikan jemputan kepada saya, dan karena saya lihat juga bentuk ketulusan daripada promotor, lalu kesungguhannya, bentuk apresiasinya besar sangat kepada karir saya, dan ada rasa rindu yang besar untuk bisa kembali membuat persembahan di Malaysia. Dan Axiata Arena Bukit Jalil adalah tempat yang saya rasa sangat besar untuk saya bisa membuat sebuah persembahan, walaupun harus kembali kerja keras. Artinya karena saya sudah lama tidak membuat sebuah persembahan konser solo di sini, tentunya bentuk-bentuk promosi seperti ini pun juga harus mulai saya lakukan lagi, karena memang tentu speknya lebih besar, lalu perjuangannya juga tentu kerja-kerjanya harus lebih besar dan harus lebih kuat dalam mencapai sebuah konser inilah. Gitu. Alang-alang Khadir ada di sini, ada tak apa-apa surprise yang akan berlaku pada malam konser yang Khadir boleh share dengan kita orang setakat ni? Ya, kalau surprise tentunya saya akan yakin ya bahwa lagu-lagu yang akan ditampilkan, baik itu dari visual, dari music, lighting, sound system dan lain-lain, tidak akan membuat masa itu berhenti untuk bernafas. Jadi kita akan terus membuat beat-beat yang hebat dengan suasana yang romantik. Seperti itulah. Sangat tak sabar untuk tengok. Okey, terakhir sekali. Yes, the last question daripada kita. Ada tak apa-apa harapan ataupun pesanan untuk audiens Malaysia untuk konsert Cinta Nostalgia yang akan datang ini? Ya, tentunya waktu yang sudah sangat dekat. Rasanya saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan dan jutaan terima kasih kepada seluruh masyarakat Malaysia, pada khususnya dari dalam hati saya, karena berkenan untuk menyaksikan konser Cinta Nostalgia pada tanggal 22 Jun 2025 di Axiata Arena Bukit Jalil, di mana ini menjadi era kembalinya musik-musik evergreen ketika 28 tahun yang lalu saya pertama kali menginjakkan kakinya di Malaysia, dan insya Allah akan membawa pesan yang begitu mendalam, dan semua akan terhibur dengan konsep ini, dan akan membawa kenangan yang insya Allah tidak akan terlupakan. Tak sabar. Saya tunggu, nggak sabar. Very excited untuk konsert ini. Sekali lagi buat pihak GMW. Terima kasih. Thank you so much, Emily. Saya pun juga senang dan bangga sekali dengan jemputan ini. Thank you so much meluangkan masa. Bye. Bye.